Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia dengan NIM 2032361 dari kelas 5C Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Materi pada video kali ini yaitu mengenai Sistem Manajemen Mutu Organisasi Pendidikan atau SMOP ISO 21001-2018. ISO 21001-2018 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan atau SMOP. Standar ini dirancang untuk membantu organisasi pendidikan seperti sekolah, universitas, pusat pelatihan, dan lain-lain, membangun dan menerapkan sistem yang memastikan kualitas, efektivitas, dan peningkatan berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang selanjutnya yaitu pengertian ISO 21001-2018. ISO merupakan standar sistem manajemen mutu internasional khusus untuk organisasi pendidikan, berbasis standar ISO 9001 atau mutu umum, namun disesuaikan dengan konteks pendidikan, yang berfokus untuk memastikan kesesuaian antara layanan pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan peserta didik seperti siswa, mahasiswa, dan peserta pelatihan, dan pihak berkepentingan lainnya seperti orang tua, staf, pemerintah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan ISO 21001-2018, yaitu untuk meningkatkan kepuasan peserta didik seperti siswa atau mahasiswa dan pihak berkepentingan lainnya melalui penerapan sistem manajemen yang efektif, termasuk proses untuk perbaikan sistem dan penjaminan kesesuaian dengan persyaratan peserta didik dan persyaratan hukum atau regulasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai klausul ISO 21001-2018. ISO 21001-2018 menggunakan struktur tingkat tinggi atau High Level Structure atau HLS yang sama dengan standar sistem manajemen ISO lainnya. Memudahkan integrasi, standar ini memiliki 10 klausul utama, di mana 4 klausul hingga 10 berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh organisasi. Klausul pertama hingga ketiga yaitu pendahuluan atau lingkup, tidak ada persyaratan yang dapat diaudit. Klausul 4 yaitu konteks organisasi, memahami organisasi pendidikan, lingkungannya, kebutuhan pihak berkepentingan. Klausul 5 yaitu kepemimpinan seperti komitmen, manajemen puncak, penetapan kebijakan pendidikan, dan peran serta tanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu klausul 6, merupakan perencanaan seperti menetapkan resiko dan peluang, tujuan pendidikan, dan perencanaan untuk mencapainya. Selanjutnya klausul 7 yaitu dukungan seperti penyediaan sumber daya, manusia, infrastruktur, lingkungan kerja, kompetensi, dan informasi terdokumentasi. Selanjutnya yaitu klausul 8, merupakan operasi seperti perencanaan dan kontrol operasional, desain atau pengembangan kurikulum, dan penyediaan layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu klausul 9, yaitu evaluasi kinerja seperti pemantauan, pengukuran, analisis, audit internal, tinjauan manajemen. Yang terakhir yaitu klausul 10, merupakan peningkatan seperti penanganan ketidaksesuaian, tindakan korektif, dan perbaikan berkelanjutan. Di dalam klausul ISO 21001-2018, klausul 4, 5, 6, dan 7 membentuk tahap plan. Klausul 8 adalah tahap do, klausul 9 adalah tahap check, klausul 10 adalah tahap action. Jadi di dalam klausul ISO 21001-2018 ini menganut sistem plan, do, check, and action. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme sertifikasi ISO 21001-2018. Yang pertama yaitu persiapan internal atau penerapan. Organisasi seperti sekolah atau universitas melakukan analisis gap atau kesenjangan antara kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 21001, mendesain dan menerapkan SMOP seperti menyusun dokumentasi, prosedur, kebijakan mutu dan pendidikan, menetapkan tujuan mutu, dan melatih staf, mengimplementasikan sistem manajemen yang baru, biasanya 3 hingga 6 bulan, dan mengumpulkan bukti implementasi berupa rekaman atau record. Yang kedua yaitu audit internal,
Melakukan audit mandiri oleh tim internal yang terlatih untuk memverifikasi kesesuaian SMOP dengan persyaratan standar dan efektivitasnya. Yang ketiga yaitu tinjauan manajemen. Manajemen puncak meninjau kinerja SMOP berdasarkan hasil audit internal, masukan dari pihak berkepentingan, kinerja proses, dan lain-lain untuk memastikan kesesuaian efektivitas berkelanjutan. Selanjutnya yang keempat yaitu audit sertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Organisasi menunjuk badan sertifikasi terakreditasi yaitu pihak ketiga independen. Tahap 1, audit dokumentasi. Badan sertifikasi meninjau dokumentasi dasar sistem manajemen. Tahap 2, audit implementasi. Auditor mengunjungi organisasi untuk memverifikasi bahwa sistem manajemen benar-benar diterapkan sesuai persyaratan standar dan dokumentasi. Yang kelima yaitu penerbitan sertifikat. Jika audit tahap 2 berhasil, maka semua temuan ketidaksesuaian telah ditutup. Badan sertifikasi akan menerbitkan sertifikat ISO 21001-2018. Yang terakhir yaitu pengawasan dan sertifikasi. Resertifikasi. Sertifikat berlaku selama 3 tahun. Selama periode tersebut, Badan Sertifikasi akan melakukan audit pengawasan atau surveillance audit tahunan biasanya dilakukan tahun ke-1 dan ke-2. Pada akhir tahun ketiga, dilakukan audit resertifikasi untuk memperbarui sertifikat.